Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Selamat bergabung di Sentra Imtak. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Miftahul Huda. Teman-teman bisa memanggil Pak Huda. Nah, teman-teman, pekan ini teman-teman akan belajar tentang ekosistem hutan dan ekosistem padang rumput. Karena ini adalah sentra Imtak, maka teman-teman akan belajar yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Pokok bahasan kita pada hari ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ekosistem hutan dan ekosistem padang rumput. Nah, teman-teman, ekosistem hutan adalah segala komponen yang ada di hutan yang saling mempengaruhi, saling berhubungan, baik itu benda hidup ataupun benda mati. Nah, pada kesempatan ini Bapak hanya berfokus pada benda hidupnya aja ya. Nah, komponen ekosistem hutan yang utama apa sih? Yang pertama adalah berbagai jenis pohon. Yang kedua adalah berbagai jenis hewan. Subhanallah teman-teman, perlu diketahui bahwasanya pohon itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat penting bagi kehidupan makhluk di bumi. Kenapa? Karena pohon itu menjadi satu-satunya penghasil oksigen. Oksigen itu adalah gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya, menciptakan pohon yang bisa menghasilkan oksigen sehingga makhluk hidup bisa bernafas dengan leluasa. Nah, di hutan juga ada berbagai jenis hewan. Nah, hewan-hewan ini Allah ciptakan bukan dalam keadaan sia-sia, tapi semua diciptakan itu ada hikmahnya. Bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya di bumi ini kepada manusia yang memiliki akal. Setiap makhluk yang diciptakannya itu punya fungsi masing-masing. Ekosistem padang rumput adalah segala komponen yang ada di padang rumput yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Nah, komponennya apa aja sih teman-teman? Komponen utama yang ada di padang rumput itu adalah padang rumput itu sendiri dan juga hewan-hewan pemakan rumput. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kalian bisa bertanya di sentra sains. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas manfaat yang didapatkan oleh manusia dengan adanya hutan dan juga padang rumput. Yang pertama, manfaat dari adanya hutan dan padang rumput bagi manusia selain yang sudah Bapak sebutkan tadi adalah kayunya. Kayu dari hutan tuh dimanfaatkan oleh manusia untuk membangun tempat tinggal atau dimanfaatkan untuk kebutuhan papan. Nah, yang lainnya adalah getah dari pohon juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Getah apa aja? Getah pinus dan juga getah pohon karet. Selanjutnya ada hasil dari
hewan yang ada di dalam hutan. Salah satu hasilnya adalah madu. Dari hewan apa? Lebah. Yang selanjutnya adalah minyak atsiri. Itu hasil dari olahan tumbuhan yang ada di hutan. Dan juga ada namanya gaharu. Itu olahan dari pohon gaharu. Buat apa? Buat pengharum biasanya. Nah, yang lainnya ada berupa rotan. Itu mungkin sebagian dari hasil yang dimanfaatkan oleh manusia dari hutan. Nah, teman-teman, berkaitan dengan madu, ternyata di dalam Al-Quran itu ada disebutkan. Jadi madu ini merupakan sesuatu yang sangat spesial. Lebah dan madu ini adalah ciptaan Allah yang sangat spesial. Kalian bisa membacanya di Quran surah An-Nahl ayat 68 sampai dengan 69. Di situ diceritakan tentang bagaimana lebah menghasilkan madu dan madu itu difungsikan untuk apa. Nah, kita ketahui kan saat ini banyak sekali penemuan-penemuan tentang fungsi madu. Nah, di dalam Al-Quran sendiri sudah disebutkan jauh sebelum orang-orang menelitinya. Nah, teman-teman, dari apa yang sudah kita bahas itu terbentuk bahwasannya semua yang ada di bumi ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan menjaga sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surah Toha, yang artinya Allah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian kami tumbuhkan dengannya berjenis dan beraneka ragam tumbuhan. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa semuanya itu Allah ciptakan untuk manusia. Baik, teman-teman, setelah segala kebutuhan yang kita butuhkan terpenuhi, tentunya kita memiliki kewajiban kepada yang memberikan kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, yakni kewajiban kita kepada Al-Khaliq, kepada pencipta. Ya, apa kewajiban kita? Yang pertama adalah beribadah, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sebagai bentuk syukur. Kemudian menjaga keseimbangan alam agar tidak terjadi kerusakan. Juga yang terakhir yang tidak kalah penting adalah tidak berlebihan dalam mengelola alam, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Baik, teman-teman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang baik, atau kita biasa menyebutnya Asmaul Husna. Dari pembelajaran yang telah kita lewati, kita bisa mengambil pelajaran tentang nama-nama Allah. Yang pertama, Ar-Rahman, artinya Allah Maha Pengasih.
Yang kedua Al-Khaliq, artinya Allah Maha Pencipta. Yang ketiga Ar-Rahim, artinya Allah Maha Penyayang. Jadi diingat-ingat, ada 3 nama Allah yang bisa kita pelajarin dari pembelajaran tentang ekosistem hutan. Yang pertama Ar-Rahman, artinya Maha Pengasih. Yang kedua Al-Khaliq, artinya Maha Pencipta. Yang ketiga Ar-Rahim, artinya Maha Penyayang. Baik teman-teman, itu adalah materi yang bisa Bapak sampaikan tentang ekosistem hutan dan juga ekosistem padang rumput. Selanjutnya, ini adalah tambahan materi di sentra Imtak. Belajar kosakata bahasa Arab. Nah, teman-teman silahkan diikutin ya. Nahlatun, artinya lebah. Lebah bahasa Arabnya nahlatun. Nahlatun, lebah. Kedua, ta'irun, burung. Burung, ta'irun. Ta'irun, burung. Yang ketiga al-filu, artinya gajah. Al-filu, gajah. Gajah, al-fil. Yang keempat ghabatun, artinya hutan. Ghabatun, hutan. Ghabatun, hutan. Yang kelima waraqatus syajari, artinya daun. Waraqatus syajari, daun. Daun, waraqatus syajari. Keenam zahratun, artinya bunga. Bunga bahasa Arabnya zahratun. Zahratun, bunga. Selanjutnya syajaratun, artinya pohon. Syajaratun, pohon. Syajaratun, pohon. Namlatun, semut. Semut, namlatun. Namlatun, semut. Hisanun, kuda. Kuda, hisanun. Hisanun, kuda. Asadun, singa. Singa, asadun. Asadun, singa. Nah, teman-teman silahkan dibaca dan diingat-ingat ya kosakata bahasa Arab. Nah, mungkin inilah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya kalian silahkan membuat kaligrafi nama Allah yang sudah kita pelajarin, salah satunya aja, dan juga menyebutkan 5 kosakata bahasa Arab. Ya teman-teman, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.